Halo teman-teman, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan kalian? Ayo kita semangat kuliahnya, jangan lemes-lemes. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sejarah, konsep, prinsip, tujuan, dan tahap-tahap dari REBT. Nah, yang pertama marilah kita mengenal tokohnya, yakni Ellis. Ellis adalah penemu teori rasional yang bentuk aslinya bernama terapi kognitif. Ellis mengembangkan teorinya menjadi cognitive behavior therapy. Kemudian terus dikembangkan menjadi bentuk terakhirnya, yakni rational emotive behavior therapy atau REBT. Ellis menekankan pentingnya proses berpikir rasional dan bahannya berpikir mustahil atau seharusnya. Seperti ungkapan ini, semua orang harus perhatian kepada saya. Sejarah perkembangan REBT adalah salah satu pendekatan dalam konseling individu dan kelompok. REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis sejak tahun 1955. Albert Ellis lahir di Pittsburgh, Pennsylvania, tahun 1913. Sebagai pakar psikologis klinis, ia memulai karirnya di bidang konseling perkawinan, keluarga, dan seks. REBT ini lahir dari ketidakpuasan Ellis terhadap praktek konseling tradisional yang dinilai kurang efisien, khususnya psikoanalitik klasik yang pernah ditekuni. Berdasarkan temuan-temuan eksperimen dan klinisnya, Ellis memperkenalkan pendekatan baru yang lebih praktis, yaitu REBT. Pendekatan ini menjadi populer bersamaan dengan dipublikasikan buku perdananya, Reason and Emotion in Psychotherapy, pada tahun 1962. REBT tergolong pada rancangan konseling yang berorientasi kognitif. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk konseling aktif direktif yang menyerupai proses pendidikan dan pengajaran, dengan mempertahankan dimensi pikiran daripada perasaan. Perkembangan dan modifikasi selalu terjadi. Semula, Ellis menekankan unsur rasional kognitif, kemudian diperluas dengan memasukkan unsur perilaku. REBT tergolong pada rancangan konseling yang berorientasi kognitif sejajar dengan konseling realitas yang dikembangkan oleh Glasser dengan beberapa ciri menonjol, yaitu bersifat didaktis, aktif, direktif, menekankan situasi sekarang, dan berpikir yang lebih rasional, serta menekankan pada segi aksi konseli. Dari situlah maka REBT merupakan proses pemerolehan pemahaman yang sekaligus tampak pada perbuatan atau perilaku konseli. Konsep-konsep dasar REBT. Konsep pada REBT ini mengikuti pola yang didasarkan pada ABC, yaitu teori A, activating experience, atau pengalaman aktif. Ialah suatu keadaan, fakta peristiwa, atau tingkah laku yang dialami individu. Kemudian teori B, belief system, atau cara individu memandang suatu hal, pandangan, dan penghayatan individu terhadap A. Kemudian teori C, emotional consequence, atau akibat emosional. Akibat emosional atau reaksi individu positif atau negatif. Menurut pandangan Ellis, A atau pengalaman aktif tidak langsung menyebabkan timbulnya C atau akibat emosional, namun bergantung pada B atau belief system. Dari teori ABC tersebut, sasaran utama yang harus diubah adalah aspek B, belief system.
yaitu bagaimana caranya seseorang itu memandang atau menghayati sesuatu yang irasional. Sedangkan konselor harus berperan sebagai pendidik, pengarah, dan mempengaruhi, sehingga dapat mengubah pola pikir klien yang irasional atau keliru menjadi pola pikir yang rasional. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa permasalahan yang menimpa seseorang merupakan kesalahan dari orang itu sendiri, yang berupa prasangka yang irasional terhadap pandangan penghayatan individu terhadap pengalaman aktif. Konsep dasar rasional emotif behavior terapi. Ellis mengatakan beberapa asumsi dasar yang dapat dikategorisasikan pada beberapa postulat, antara lain A. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku secara berkesinambungan, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. B. Gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologis dan lingkungan. C. Manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. D. Manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. E. Ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian tersebut. F. Keyakinan irasional menjadi penyebab gangguan kepribadian individu. G. Ketika individu bertingkah laku yang menyakiti diri sendiri atau self-defeating behavior. Langkah-langkah rasional emotif behavior terapi. Untuk mencapai tujuan rasional emotif behavior terapi, konselor melakukan langkah-langkah konseling antara lainnya, yaitu langkah pertama menunjukkan pada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya. Bagaimana klien mengembangkan nilai-nilai sikapnya yang menunjukkan secara kognitif bahwa klien telah memasukkan banyak keharusan. Sebaiknya dan semestinya klien harus belajar memisahkan keyakinan-keyakinannya yang rasional dan keyakinan irasional, agar klien mencapai kesadaran. Langkah kedua, membawa klien ke tahapan kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya untuk tetap aktif dengan terus-menerus berpikir secara tidak logis dan dengan mengulang-ulang kalimat-kalimat yang mengalahkan diri dan mengabdikan masa kanak-kanak, tetapi tidak cukup hanya menunjukkan pada klien bahwa klien memiliki proses-proses yang tidak logis. Langkah ketiga, berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan irasional. Maksudnya adalah agar klien dapat merubah pikirannya yang jelek atau negatif dan tidak masuk akal menjadi pemikiran yang masuk akal. Langkah keempat adalah menantang klien untuk mengembangkan filosofis kehidupannya yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional, di mana kita membantu klien untuk mencoba menolak pikiran-pikiran yang tidak logis untuk masuk ke dalam dirinya. Lalu tujuan dari terapi ini adalah, menurut Ellis, tujuan ini membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistis, yang berarti menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Sedangkan tujuan dari rational emotive behavior terapinya, menurut Muhammad Surya, sebagai berikut. A. Memperbaiki diri dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan lebih logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. B. Menghilangkan gangguan emosional yang merusak. C. Untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible commitment, scientific thinking, and risk-taking. Dengan demikian, tujuan rational emotive behavior therapy adalah menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri seperti benci, rasa bersalah, cemas, dan marah, serta mendidik klien agar menghadapi kenyataan hidup secara rasional.
Menurut Ellis, terdapat 6 prinsip teori Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Antara lain, pikiran adalah penentu proksimal yang paling penting terhadap emosi setiap individu. Yang kedua, fungsi berpikir adalah penentu utama stres atau emosi. Yang ketiga, cara terbaik untuk mengatasi stres adalah dengan mengubah cara berpikir. Yang keempat, percaya atas berbagai faktor, yaitu pengaruh genetik dan lingkungan yang menjadi penyebab pikiran irasional. Yang kelima, menentukan pada masa sekarang atau present daripada pengaruh masa lalu. Yang keenam, perubahan tidak terjadi dengan mudah, melainkan butuh proses. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.